broken bones, broken heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulastri dari UPT SD Negeri 227 Patila, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuliskan refleksi diri terkait dengan pembelajaran modul 2.1 pada program Guru Penggerak Angkatan 5 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menulis jurnal mingguan merupakan salah satu kewajiban rutin yang harus dilakukan sebagai calon guru penggerak. Tujuan melakukan refleksi. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktik yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktik yang sudah berlangsung. Driscoll Teh 2001. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri yang terjadi sepanjang pembelajaran. Denton 2018, sehingga saya dapat semakin mengenali diri sendiri. Pada jurnal refleksi saya menerapkan model 4F. Metode ini mudah dipahami. Berikut refleksi saya pada pembelajaran modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 1. Fact atau peristiwa. Seiring waktu berjalan tak terasa saya pun memasuki pembelajaran pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, saya tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas saya sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. 2. Feeling atau perasaan. Saya merasa senang dan tertantang di mana pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu dan persiapan ekstra. Saya harus cermat dan tanggap dengan siswa di kelasnya untuk dapat mengatasi tantangan tersebut. Terlebih dahulu diperlukan perubahan paradigma pada diri saya dalam memandang siswa. Pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Maka dari itu saya harus memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti saya harus mengajar dengan 20 cara yang berbeda untuk mengajar 20 orang murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, chaotic, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B atau si C dalam waktu yang bersamaan. Namun pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. 3. Findings atau pembelajaran. Sebagai pendidik saya harus memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid yang berbeda. Keunikan murid di dalam kelas merupakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai pendidik saya memfasilitasi
memotivasi dan menggali mimpi mereka menjadi kenyataan menuju merdeka belajar sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. 1. Menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 2. Berpusat pada murid. 3. Merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. 4. Kehadiran setiap murid dihargai di kelas. 5. Murid akan merasa aman. 6. Ada harapan bagi pertumbuhan. 7. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. 8. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. 9. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 4. Future atau penerapan. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang saya lakukan antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid dilakukan melalui wawancara dan observasi. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dilakukan dengan cara strategi, materi, maupun cara belajar. 3. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Sebagaimana kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Demikianlah refleksi saya pada jurnal Dwi Mingguan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.